Halo semuanya, hari ini aku mau review untuk mesin Black Doll NDX ya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya, kira-kira segede inilah ya alatnya. Oke, nah di sini sebentar aku mau pasang tripod dulu. Aku udah pasang di sini. Di sini aku punya mesin Black Doll NDX. NDX ini adalah salah satu mesin yang cukup sedang best selling ya, dengan mama treatment yang macam-macam, seperti dia ada Hollywood Peel, ada Black Doll dan sebagainya, dengan harga yang variatif. Menentukan apa sih dari segi lokasi, siapa yang mengerjakan, dan produk yang digunakan. Untuk alat ini bisa menggunakan untuk Black Doll ya, untuk facial treatment Black Doll bisa menggunakan karbon gel seperti ini, lalu dioles sedikit saja dengan sangat-sangat tipis. Aku langsung contohin aja ya. Dengan sangat tipis seperti ini, misalnya kita balurkan ke seluruh bagian wajah. Asumsikan ini wajah ya. Lalu setelah itu tinggal ditembak saja. Nah, di sini kondisinya mati, kita nyalakan, dia akan nyala dan ada tulisan welcome. Ya, di sini kita klik sekali lagi, akan ada pilihan yang pertama, tato alis, remove tato, Black Doll, remove birthmark atau apa ya, bekas tanda lahir. Terus ada permasalahan pigmentasi seperti flek dan sebagainya. Tapi yang lebih aku mau pointing adalah di Black Doll atau di facial Black Doll. Kenapa? Karena lebih less risk. Resikonya lebih rendah dibandingkan seperti removal tato. Kenapa? Kalau removal tato itu kita butuh downtime, di mana si bagian yang kita tembak itu akan butuh proses penyembuhan luka seperti itu. Di sini aku akan cobain langsung kita tembak pakai Black Doll ya. Untuk lensa di sini kita ada 3. Yang pertama ini Black Doll yang kita udah pasang ya. Ini bisa untuk facial Black Doll, fungsinya untuk apa? Untuk flek, rejuve, untuk whitening, bisa untuk memudarkan garis halus dan bekas-bekas jerawat. Yang kedua, aku punya yang seperti ini lensanya. Lensa yang ini untuk removal tato yang berwarna hitam. Dimana yang ini juga bisa untuk dia hasilnya frosting ya, jadi bisa untuk flek juga. Kalau seandainya kita tembak ke flek, berarti dia akan frosting, butuh waktu untuk downtime karena akan menjadi luka ya. Ini untuk removal tato juga atau sulam, tapi yang berwarna. Jadi misalkan ada tato gambarnya macan misalkan, atau warnanya warna-warni ya, merah, biru, ungu dan sebagainya, kita pakainya yang ini. Bedanya apa? Di kedalamannya. Jadi setiap lensa menentukan kedalaman dari nembaknya seberapa, karena definisi laser adalah menggunakan cahaya dan panas tertentu untuk mencapai kedalaman tertentu, di mana cahaya dan panas tertentu itu ditentukan dari mana? Black Doll. Black Doll di sini tampilannya akan ada frekuensi dan power. Frekuensi adalah seberapa cepat dia nembak per second. Yang kedua ada power, kekuatan nembaknya dia ya, kekuatan shotnya. Aku akan coba di angka 10 untuk perbandingan versi cepatnya ya. Lalu di sini ada tombol start. Di mesin ini juga kita disediakan pengaman ya, dimana kalau kita mau nembak kita harus injek dulu. Dan kalau kita mau injek dulu pun kita harus pencet tombol start. Kalau enggak dia nggak akan nembak ya. Aku pencet start dan aku tembak. Bisa didengar suaranya ya. Dia akan lebih cepat dibandingkan misalkan kita pakai frekuensi yang lebih rendah. Nah, itu dari segi frekuensi. Kalau dari power itu ya cuman aku yang bisa rasain dan aku nggak bisa transfer ke video. Nah, removal. Di sini kenapa kita pakai karbon? Supaya dia benar-benar lebih angkat. Rejuve-nya pun lebih baik hasilnya. Karena ketika dia nembak ke area yang pigmennya lebih tebal, lebih ada pigmen seperti lebih gelap warnanya, dia akan lebih nembak. Akan berbeda suaranya atau hasilnya ketika dia nembak dengan yang tidak ada pigmennya. Contoh, kalau kita mau remove alis, kita akan dihitamin dulu di sekitar-sekitarnya supaya lebih keangkat. Karena kalau kita nembak di area sini yang hitam dan yang tidak ada hitamnya, itu suaranya pun pasti berbeda. Semoga kedengeran ya di video ya. Ini yang ada hitam-hitamnya. Dan ini yang tidak ada. Kalau yang nggak ada pigmennya atau nggak ada hitam, nggak ada karbonnya, dia akan lebih lemah suaranya ya, hasilnya pun berbeda. Nah, ini kan kita pemakaian karbon. Kalau seandainya mau digunakan sebelumnya, kita mau pakai NaCl atau mau pakai serum pun boleh, hasilnya akan lebih baik untuk semua jenis kulit kecuali yang jerawat ya.
Kalau jerawatnya lagi radang-radang, baiknya hanya facial jerawat saja. Dan juga pastinya kalau kamu pakai lensa yang lebih dalam, itu akan dengan power yang lebih tinggi akan frosting, dimana hanya disarankan alat ini digunakan oleh dokter saja, tidak untuk umum ya. Nah, di sini aku mau ngasih lihat untuk cara pengisian air. Untuk cara pengisian air, masuk air ke sini. Jadi di sini ada corongnya, ada corong, kita isi ke sini sambil lubang yang overflow itu dibuka. Sambil lubang overflow dibuka. Setelah itu dibuka sampai dia corong seperti ini, supaya memudahkan dalam proses isi air. Setelah dia udah penuh, tinggal ditutup aja. Artinya enough airnya ya. Lalu untuk mengeluarkan air, bisa dibuka tombol drainase ini, drainase. Tinggal dibuka saja, itu untuk mengganti air sebagai perawatan treatment dari mesin ini. Ya, untuk satu mesin ini sudah dilengkapi dengan corong untuk memudahkan pengisian air. Lalu yang berikutnya ada kacamata yang diharuskan digunakan oleh terapis atau dokter yang melakukan, ya, untuk melindungi bagian mata ya. Berikutnya kita juga punya kacamata untuk melindungi si klien ya. Jadi itu untuk review. Untuk karbon gel yang kita gunakan seperti ini, untuk harganya kurang lebih sekitar 60 ribuan, nggak terlalu mahal ya. Ini yang biasa digunakan untuk melakukan black doll treatment ya. So kalau misalnya masih ada yang mau ditanya, boleh banget. Next aku bakal review mesin-mesin lainnya, supaya buat apa ya, kita sharing ilmu aja, kita sharing knowledge. Jangan lupa follow Instagramnya ya. Thank you. Dea, sukses ya.